Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Juliawan Saputra, Prodi PAI A2 semester 4, NIM 22862302-303. Di sini saya akan menyampaikan materi mampu memahami sumber belajar sebagai komponen media pembelajaran. Dosen pengampu Irfandi SPD MPD. Baik, materi pertama kita masuk saja, yaitu tentang pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah segala hal yang dapat digunakan oleh individu atau kelompok sebagai bahan atau media pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap baru. Sumber belajar dapat berfungsi sebagai jenis materi, mulai dari buku teks, artikel, rekaman video, video pembelajaran, aplikasi mobile, hingga sumber-sumber digital seperti website dan platform e-learning. Penggunaan sumber belajar yang tepat dan relevan dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran dengan memberikan akses kepada siswa terhadap informasi yang bermutu dan mendukung proses pembelajaran yang interaktif dan menarik. Penggunaan sumber belajar yang dapat tepat dan bervariasi merupakan bagian integral dari strategi pembelajaran yang efektif. Sumber belajar yang baik haruslah relevan dengan materi pembelajaran sesuai dengan tingkat pemahaman siswa serta mampu memotivasi dan menginspirasi mereka untuk belajar. Selain itu, sumber belajar juga harus disusun secara sistematis dan mudah dipahami agar siswa dapat mengakses dan mengonsumsinya dengan baik. Lanjut tentang jenis-jenis sumber belajar. Berikut ada beberapa jenis sumber belajar. Yang pertama ialah buku teks. Buku teks adalah sumber belajar yang paling umum digunakan di berbagai tingkat pendidikan. Mereka menyajikan informasi dalam bentuk teks yang terstruktur dan biasanya disertai dengan ilustrasi, grafik, dan gambar yang mendukung pemahaman. Buku teks sering menjadi referensi utama dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua ada jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah adalah sumber belajar yang berisi artikel-artikel penelitian dan kajian ilmiah tentang topik tertentu. Mereka memberikan informasi terbaru, terperinci, dan didukung oleh bukti empiris yang dapat digunakan sebagai referensi dalam mempelajari topik khusus. Yang ketiga ada artikel. Artikel adalah tulisan singkat yang membahas topik tertentu dengan lebih mendalam daripada tulisan umum. Mereka dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, mulai dari artikel di majalah, surat kabar, hingga artikel online. Artikel seringkali memberikan wawasan baru atau sudut pandang yang berbeda tentang suatu masalah. Dan yang keempat ada rekaman audio. Rekaman audio adalah sumber belajar berupa suara atau narasi yang direkam dalam bentuk file audio. Mereka bisa berupa ceramah, wawancara, podcast, atau rekaman lainnya yang dapat digunakan untuk mendengarkan dan memperdalam pemahaman tentang topik tertentu. Materi selanjutnya yaitu tentang fungsi sumber belajar dalam proses pembelajaran. Fungsi sumber belajar dalam proses pembelajaran yang pertama ialah memberikan informasi. Sumber belajar berfungsi sebagai penyedia informasi yang relevan dan terstruktur tentang topik pembelajaran. Mereka menyediakan fakta, konsep, dan prinsip yang diperlukan untuk pemahaman yang baik tentang materi pembelajaran. Yang kedua ialah meningkatkan pemahaman. Sumber belajar membantu dalam memperjelas konsep-konsep yang kompleks melalui penjelasan yang sistematis dan ilustrasi yang mendukung. Yang ketiga ialah memfasilitasi keterlibatan. Sumber belajar yang menarik dan bervariasi dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Mereka menciptakan pengalaman pembelajaran yang menarik dan relevan, memotivasi siswa untuk aktif berpartisipasi dalam pembelajaran. Dan yang terakhir mendorong pemikiran kritis. Sumber belajar yang baik merangsang pemikiran kritis dan reflektif siswa dengan menyajikan informasi yang kompleks dan mendukung diskusi yang berpusat pada pemecahan masalah, evaluasi, dan analisis.
materi selanjutnya ialah tentang hubungan antara sumber belajar dan media pembelajaran. Sumber belajar dan media pembelajaran memiliki hubungan yang erat dalam konteks proses pembelajaran. Sumber belajar merupakan materi atau informasi yang digunakan dalam proses pembelajaran, sementara media pembelajaran adalah alat atau teknologi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tersebut kepada siswa. Berikut ada beberapa penjelasan lebih rinci tentang keduanya. Yang pertama ada komplementer. Sumber belajar dan media pembelajaran saling melengkapi satu sama lain dan menyampaikan informasi dan materi pembelajaran kepada siswa. Yang kedua ada diversifikasi. Media pembelajaran memungkinkan sumber belajar untuk disajikan dalam berbagai format dan media seperti teks, gambar, audio, video, dan simulatif interaktif. Dengan demikian, siswa dapat mengakses informasi dengan cara yang lebih bervariasi dan menarik. Dan yang terakhir ialah memperkaya pengalaman pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran yang tepat dapat memperkaya pengalaman pembelajaran siswa dengan menyajikan informasi secara visual dan interaktif. Berikut materi selanjutnya ialah tentang karakteristik sumber belajar yang efektif dalam media pembelajaran. Yang pertama itu ada relevan. Sumber belajar yang efektif haruslah relevan dengan materi pembelajaran dan kebutuhan siswa. Mereka harus menyajikan informasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan dapat memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian kompetensi yang diinginkan. Yang kedua ada jelas dan struktur. Sumber belajar harus disusun dengan cara yang jelas dan terstruktur untuk memfasilitasi pemahaman yang baik oleh siswa. Yang ketiga ialah menarik dan menyenangkan. Sumber belajar yang efektif harus mampu menarik minat siswa dan membuat pembelajaran menjadi pengalaman yang menyenangkan. Dan yang terakhir ialah ada beragam. Sumber belajar yang efektif harus bervariasi dalam format dan konten untuk memenuhi kebutuhan dan interaksi online yang memperkaya pengalaman pembelajaran siswa. Jadi kesimpulannya dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber belajar memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Mereka berfungsi sebagai media untuk menyampaikan informasi, memfasilitasi pemahaman, meningkatkan keterlibatan siswa, mendorong pemikiran kritis, membantu pemecahan masalah, dan mendukung pembelajaran mandiri. Dengan memahami karakteristik sumber belajar yang efektif dan hubungannya dengan media pembelajaran, para pendidik dapat merancang pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna, menarik dan efektif bagi siswa, serta mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang lebih baik. Mungkin demikian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.